panggilkan, ini dia Hasan Fatih Zaki Halud. Untuk waktu kami persilakan. Wa kana al-lailu la yakunu kamilan dunal qamar wa kana an-naharu la yakunu kamilan dunasy syams wa kana salami la yakunu kamilan duna ijabatikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi anwa'il adatil mukhtalifah walidzalika jama'na al-ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpuk hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam. Libur lara dikalah duka, pemikat kalbu dikalah rindu, penenang hati dikala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan terbaik dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola harta secara berkah. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin calon penghuni syurga. Dalam kesempatan yang indah ini, perkenankanlah saya akan menampilkan ceramah dengan tema peran ekonomi dan keuangan syariah dalam membangun ekonomi umat dan menerapkan gaya hidup halal di tengah gejolak ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Hadirin calon penghuni syurga, kita hidup di zaman serba cepat, informasi mengalir deras dan persaingan ekonomi semakin ketat. Namun, di balik hiruk-pikuk modernitas ini, banyak di antara kita yang masih banyak mencari makna sejati dari kesuksesan dan kesejahteraan. Apakah hanya mengejar kekayaan materi semata atau ada nilai-nilai lain yang lebih penting? Hadirin calon penghuni syurga, ekonomi dan keuangan syariah hadir bukan hanya untuk orang Islam, tetapi untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang merata. Konsep ekonomi syariah tidak semata soal label halal, tetapi menekankan pada keadilan distribusi, larangan riba, larangan penipuan, goror, serta bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Mengapa riba diharamkan? Karena ia bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi. Riba memungkinkan seseorang untuk memperoleh kekayaan tanpa harus bekerja, sementara pihak lain terbebani oleh hutang yang terus membengkak. Selain itu, riba juga dapat merusak hubungan antar manusia karena ia seringkali menimbulkan perselisihan dan pertikaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin calon penghuni syurga, saat ini ekonomi syariah berkembang pesat. Menurut data OJK dan Bank Indonesia, total aset keuangan syariah Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 2.400 triliun, dan kita menjadi salah satu pasar ekonomi syariah terbesar di dunia.
Lebih dari itu hadirin, pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah, BMT, Fintech Syariah dan Koperasi Syariah membuka akses kepada umat untuk mendapatkan pembiayaan tanpa riba serta menabung dengan tenang. Bayangkan hadirin, jika umat Islam bersatu dalam ekosistem ekonomi syariah, saling bantu dalam investasi halal, pembiayaan usaha kecil, zakat, infak, wakaf produktif, maka kita tidak hanya bicara tentang ekonomi, tetapi kebangkitan peradaban. Hadirin calon penghuni syurga, gaya hidup halal juga menjadi bagian integral dari ekonomi syariah. Ini bukan sekedar tren, tetapi sebuah komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin calon penghuni syurga, cukup sekian ceramah dari saya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ihdinas siratal mustaqim. Burung irian singgah di keraton. Cukup sekian dan syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.